Shalom, salam damai, berkah dalam. Lanjutkan dengan perikop untuk hari ini dengan judul Penghakiman Terakhir. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi pada penghakiman akhir nanti, Tuhan akan, Tuhan Yesus, siapa lagi? Tidak ada lagi yang lain ya. Karena Bapa adalah Yesus juga. Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi Tuhan akan menghakimi, Tuhan Yesus menghakimi. Tuhan Yesus akan menghakimi seluruh bangsa. Semua bangsa ini, lihat, akan dikumpulkan di hadapannya dan akan dipisahkan dari yang jahat dan yang benar dan yang baik, seperti domba dari kambing. Ya, ada bedanya ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Memisahkan domba dari kambing, orang jahat dari orang benar. Orang jahat di sebelah kiri, orang baik di sebelah kanan. Ya. Ini juga istilah ya. Jadi kanan itu dianggap sebagai yang baik. Tidak apa-apa. Jadi pokoknya dipisah antara yang jahat dan yang baik. Yang baik selalu di kanan atau di atas, yang jahat di bawah atau di kiri. Sebab ini dia sebabnya ya. Jadi Yesus mengatakan, "Kok bisa ya Tuhan, padahal kami rajin ke gereja. Kami tidak pernah melihat Engkau lapar. Ya, tiap hari ketemunya dengan orang-orang yang berada, yang berkecukupan ya. Ketika di pinggir jalan ya pura-pura tidak lihat. Atau ketika ada yang telanjang ya pura-pura lewat saja ini. Atau cepat-cepat lewat.
Atau kalau ada orang asing malah diketawai, misalnya orang asing butuh pertolongan, malah aku tidak, maaf, jangan aku, silakan pergi ke tempat lain saja. Ya, jadi itu semua adalah tindakan kita. Jika kita menolong orang-orang seperti itu, kita menolong Yesus. Jadi ada Yesus di dalam orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, yang difabel. Itulah Yesus. Jadi ada Yesus di dalam mereka. Jadi kita harus secara khusus melayani mereka sebisa kita. Ya, jadi jangan kita hanya melayani bos kita atau orang-orang yang terpandang, yang status sosialnya tinggi. Ya, apa gunanya ya? Menolong orang yang selevel, apa gunanya? Justru kita tuh harus tampil beda yang baik ya. Jangan tampil beda pakai tatonya seluruh tubuh, itu kan beda itu. Nah, itu nggak ada gunanya. Tampil beda nggak ada gunanya tuh. Saat ini orang yang bertato tuh dianggap yang normal ya. Karena yang tidak bertato kan makin sedikit ya. Banyak bertato, wah hebat, wah keren. Jadi ya itu bertato tuh itu tidak normal ya, sebetulnya tidak normal. Terus tapi dianggap sebagai hebat. Jadi pengikut Kristus yang sesungguhnya tampil beda yang berguna ya. Bukan beda yang hanya untuk egonya saja. Saya beda, wah motornya Harley besar, motor besar. Motornya yang ngebut, yang besar knalpotnya. Wah hebat, nah, itu tampil beda juga. Tapi beda yang gak ada gunanya itu, malah mengganggu. Nah, orang pengikut Kristus harus tampil beda yang berguna. Beda yang berguna. Yaitu, ini memberi pakaian pada orang yang telanjang, memberi tumpangan pada orang asing yang terlunta-lunta, memberi minum pada yang haus, pada yang lapar. Di dalam penjara dikunjungi, ada yang orang sakit dan sebagainya. Jadi jika kita tidak melakukan semua itu berarti ya kita cuma melayani ini aja, melayani diri sendiri, artinya melayani ego kita. Hanya orang-orang yang sesuai, yang selevel dengan kita yang kita layani, atau bahkan yang lebih tinggi dari kita yang kita layani. Itu bukan seperti itu yang diinginkan Yesus. Diinginkan Yesus ya justru yang melayani orang-orang yang lemah, yang lebih rendah dari kita. Kita harus justru mengasihi mereka. Itu memang tidak gampang, tapi harus dilakukan. Ya, jangan sampai nanti kita terlambat dan akhirnya kita dipisahkan seperti ini. Jadi seperti kambing dan domba. Jadi semua ini, melakukan semua ini, menolong orang terlantar, lapar, haus, menjenguk orang sakit, memberi pakaian, memberi tumpangan, dan lain-lain ya. Nggak cuma ini ya, banyak lagi contohnya. Mungkin ya membantu orang yang lagi mungkin kena bencana ya, kita bantu. Atau kita memberikan dorongan, orang lagi mogok kita dorong, seperti itulah. Jadi orang yang membutuhkan. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi atau ide atau pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga sharing inspirasi dengan kita semua. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Terima kasih. Kita akan lanjutkan esok hari. Tuhan Yesus berkati kita semua.